Shalom, selamat pagi. Yuk kita pelajari doa Bapa kami ya, yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu ada di Injil Matius pasal 6. Ada juga di Injil Lukas, tapi yang saya mau bacakan dari Matius pasal 6, mulai ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, ayat 9, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita renungkan ayat-ayat di sini, ada banyak hal yang bisa kita dapat ya. Mungkin yang saya bagikan cuma sebagian kecil ya. Nanti teman-teman renungkan sendiri. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, nanti Tuhan bisa bicara banyak, sehingga kita mendapatkan hal-hal yang sebelumnya mungkin nggak pernah kita pikirkan. Yang pertama dikatakan di sini ya, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan bilang, kalau berdoa itu jangan bertele-tele ya. Yang bertele-tele itu seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, ya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu mereka menyangka kalau makin banyak kata-kata doanya, ya, kata-kata dalam doanya, maka akan dikabulkan, ya. Dan Tuhan bilang nggak seperti itu, karena dikatakan di ayat 8 tadi, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi kalau Bapa sudah tahu apa yang akan kita minta, pertanyaannya kenapa kita mesti minta? Ya. Coba renungkan, kita yang punya anak. Waktu kita mendengar anak kita mulai bisa berbicara, meminta sesuatu, itu bagi kita sesuatu yang sangat berharga. Apalagi kalau anak kita mulai mengerti, bisa mendefinisikan apa yang dia inginkan, walaupun belum tentu yang dia minta itu tepat waktunya bagi dia, atau cocok, atau mungkin baik. Tapi mendengar dia minta sama kita sebagai seorang bapak ya, itu rasanya enak sekali ya, bahwa anak kita minta sama kita. Jadi kita perlu minta, karena Tuhan juga mengajarkan untuk kita menyatakan keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu ada di Filipi 4 ayat 6 ya, surat dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, dia sedang di penjara, tapi dia mengajarkan jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita perlu minta ya. Di ayat 9 dikatakan Bapa kami yang di surga, atau bahasa Inggrisnya Heavenly Father. Our Father in Heaven ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan Efesus 1 ayat 3, dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga, atau all heavenly blessings ya. In the all blessing, spiritual blessing in the heavenly places. Jadi secara legal itu sudah diberikan kepada kita ya. Berkat itu dalam bentuk rohani. Jadi tinggal oleh iman, pengertian kita tentang sistem kerajaan Allah, maka segala berkat rohani dalam surga itu akan bisa termanifestasi ya ke dalam bentuk fisik yang tentunya kita inginkan, termasuk kesembuhan, termasuk berkat blessing yang lain-lain ya. Nah, jadi ini jelas dikatakan heavenly blessing, Bapa kami yang di surga. Ini bicara tentang alam surgawi. Dikuduskanlah namamu, hallowed be thy name. Kalau kita mengenal nama Bapa, itu hubungan antara kita sebagai anak dengan Bapa. Kita anak mewarisi apa yang orang tua kita miliki. Status kita sebagai anak itu menyebabkan kita itu berhak menikmati, mewarisi apa yang orang tua kita miliki. Jadi
Itu nama pertama yang perlu kita ingat ya, nama Bapa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 12 berkata, kita yang terima Yesus, kita diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Di kitab Galatia, di kitab Roma dikatakan, Roh Kudus datang masuk ke dalam hati kita, dan roh ini mendorong kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Tapi ada banyak nama Tuhan di Perjanjian Lama, khususnya ya, kalau kita pelajari, ada Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Roi, Jehovah Shalom, ya, Jehovah Nisi, banyak lagi, El Shaddai. Nah, nama-nama itu menunjukkan atau mewakili karakter Tuhan. Misalnya Jehovah Rafa, dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Shalom, dia adalah sang damai. Jehovah Nisi, dia adalah panji kemenangan kita. Jehovah Roi, dia adalah gembala kita. Lalu ada El Shaddai, the Almighty God, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang lebih dari cukup. Kalau kita memahami pengertian nama-nama itu, waktu kita naikkan dalam doa, maka pagar akibat pengertian kita tentang nama-nama tersebut akan membungkus kita. Itu dikatakan di Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya atau memagarinya, oleh karena ia mengenal namaku. Ya, jadi kita perlu belajar mengenal nama Tuhan. Ya, ada power di balik pengenalan kita akan nama Tuhan. Jadi ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, kita meninggikan nama Dia, kita mengakui, kita mengagungkan power yang ada di dalam nama Dia. Yang pertama, panggilan kita kepada Dia, ya, yaitu Bapa. Kita menyadari bahwa Bapa punya hal yang baik buat kita. Bapa selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Nah, itu perlu kita sadari. Kita mesti tepis pikiran-pikiran negatif tentang Tuhan yang mungkin ditawarkan oleh orang lain, bahwa Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang mengirimkan penyakit untuk mendidik kita. No, nggak seperti itu. Matius 7 berkata, Bapa manakah di antara kamu yang kalau anaknya minta roti akan memberikan ular kalajengking, ya. Kalau minta ikan dikasih hal yang jahat, gak mungkin. Dan Tuhan bilang, kalau kamu yang jahat saja tahu memberi apa yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi waktu kita berkata, Heavenly Father, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Coba naikkan doa itu dengan penuh pengertian. Ya, gunakan imajinasi, pemahaman kita tentang nama Bapa, tentang nama Tuhan. Itu powernya luar biasa. Ya. Itu kayak membuka diri kita ini, menyiapkan diri kita menerima apa yang disediakan bagi orang percaya. Lalu dikatakan, datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Ya, kingdom. Kita mengakui dominasi kerajaannya dalam kehidupan kita. Nah, kita tinggal di dunia, ada hukum-hukum dunia yang mengatur kita secara umum. Ada hukum gravitasi yang membuat kita ini bisa berjalan, ya, karena kita semua ditarik ke bumi. Kalau kita lepaskan apa misalnya, ya, botol gini, ya, kita lepaskan dia akan jatuh karena ada hukum gravitasi, ya. Tapi ada hukum lain yang ditemukan, hukum Archimedes misalnya, sehingga membuat kapal yang beratnya ribuan ton, ratusan ribu ton dari besi, ya, tidak tenggelam, tapi bisa mengapung karena ada hukum Archimedes yang dipakai untuk mengatasi hukum gravitasi. Lalu pesawat terbang, ya, kita bisa terbang 300-400 orang, terbang dalam pesawat yang besar sekali, begitu nyaman. Kita bisa naik mengatasi gravitasi karena ada hukum Bernoulli yang dipelajari. Hukum Bernoulli itu menyebabkan kita bisa belajar bagaimana gaya angkat bisa dibentuk untuk membawa pesawat itu naik terbang. Ya, itu hukum-hukum di dunia. Nah, kalau kita tinggal di satu negara, di Indonesia misalnya,
Ada hukum-hukum yang mengatur kita sebagai warga negara Indonesia yang harus kita perhatikan. Ya, kita harus hidup tertib. Hukum itu diperlukan supaya kita nggak hidup semaunya gitu ya, bukan di hutan gitu ya. Semua ada aturan ya, ada ketertiban. Itu untuk kepentingan kita. Nah, lalu ada hukum-hukum kesehatan ya. Kita perlu makan yang baik ya, olahraga yang cukup dan sebagainya. Ada hukum-hukum lagi yang menyangkut tentang ekonomi, hukum-hukum yang mengajarkan kita untuk ada dibuat jadi bentuk pepatah ya, hemat pangkal kaya, ya, rajin pangkal pandai. Ya, itu hal-hal yang berlaku. Tapi waktu kita mengakui datanglah kerajaanmu, kita mengakui kerajaan surga ini mendominasi kehidupan kita, ada hukum-hukum kerajaan surga ini yang kita akui melingkupi kita. Dan ketika kita tahu ada hukum ini, kita mengakui itu dalam kehidupan kita mengerti cara kerjanya, maka kita bisa hidup di dunia ini, di Indonesia, atau kita sedang pergi ke mana? Ke Swiss ya, ke Perancis, atau ke Amerika, ke Jerman, ke Belanda, kemanapun. Masing-masing itu ada hukum-hukum tertentu yang mengatur, tapi kita menyadari bahwa hukum-hukum kerajaan surga itu juga membackup kita. Ya, membuat kita itu mengalami favor. Kita dibedakan daripada yang lain. Hukum-hukum surgawi itu mengajarkan kita misalnya, ya, kalau tadi kan saya cerita hukum gravitasi diatasi dengan hukum Bernoulli atau hukum yang membuat kita bisa mengerti bagaimana membuat gaya angkat sehingga pesawat bisa terbang. Ya, ada rumusan yang saya dulu memang senang belajar fisika itu ya. Jadi pesawat itu dibuat begitu rupa sehingga tekanan di bawah ini bisa lebih besar daripada tekanan yang diterima dari atas dan juga mengatasi gaya gravitasi sehingga bisa naik pesawat itu. Nah, hal yang sama juga hukum-hukum surgawi kalau kita mengerti cara kerjanya bisa mengatasi misalnya yang dikatakan hemat pangkal kaya ya. Ada orang-orang yang begitu hebat sekali ya, saking takutnya kekurangan, dia simpan duit, dia begitu ketakutan. Dan akhirnya duitnya itu nggak dia pakai buat apa-apa, hanya untuk rasa aman saja. Akhirnya waktu dia sakit, duitnya habis juga. Untuk ke dokter, keluar negerinya bukan jalan-jalan untuk rumah sakit ya. Karena mungkin hidup dalam ketakutan. Nah, bukan berarti kita hidup boros, bukan seperti itu. Tapi ada ayat di Amsal yang mengatakan begini, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat, dia akan diberi berkat. Siapa banyak memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Nah, itu hukum-hukum seperti itu, kalau kita aplikasikan dalam tuntunan Roh Kudus, membuat kita walaupun nampaknya seperti kok kayaknya boros, tapi dalam tuntunan Tuhan kita mengerti, kita menabur, kita makin diberkati. Itu seperti hukum Bernoulli mengatasi hukum gravitasi sehingga pesawat bisa terbang. Atau hukum Archimedes dipakai aplikasinya sehingga kapal tidak tenggelam. Atau kapal selam bisa nyelam kemudian bisa naik lagi padahal beratnya itu mungkin ribuan ton ya. Dulu ayah saya pelaut ya, kapal yang dia dulu kami suka pergi itu ratusan ribu ton ya, besar sekali. Kok bisa ngambang begitu, ada kolam renangnya walaupun untuk kru ya, dan waduh enak sekali lah. Kok bisa begitu? Ada hukum Archimedes yang aplikasinya dipakai untuk mengatasi hukum gravitasi. Nah, kalau kita belajar hukum-hukum kerajaan surga dan kita ngerti bagaimana mengaplikasikannya, maka kita bisa hidup mengatasi hukum-hukum dunia. Tentu dalam tuntunan Roh Kudus ya. Tapi dasarnya kita harus tahu. Ya, hukum Archimedes misalnya kita harus tahu bahwa ada hitungannya ya, bahwa kalau benda dimasukkan dalam cairan ya, maka ada gaya angkat ke atas ya seberat cairan yang dipindahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Ada rumusnya dihitung begitu rupa sehingga akhirnya bisa dihitung berapa gaya angkat yang diperlukan supaya kapal itu nggak tenggelam. Sama halnya juga. Oke, kita mengerti hukum menabur dan menuai. Kita dalam tuntunan Roh Kudus, kita bertanya, kita memberi ke tempat yang tepat dalam tuntunan Tuhan. Maka kita diberkati. Kita nggak punya uang, tapi kita mau memberi. Kita berdoa, kita minta benih dari Tuhan.
Dan waktu Tuhan beri, kita lakukan dalam ketaatan, maka benih yang kita tabur itu akan menimbulkan tuaian. Ya, mungkin nggak langsung, tapi itu pasti ada tuaiannya. Ya. Dulu waktu saya kuliah, saya ngajar bimbingan belajar. Itu saya dapat uang dari sana. Lalu saya punya beberapa teman, adik-adik kelas di kampus yang lain yang saya dengan teman-teman bimbing ya. Lalu saya menawarkan kepada mereka yang mau ikut pelajaran bimbingan belajar ya, mau ikut tes masuk perguruan tinggi negeri, ayo kalau mau ikut ya, nggak perlu bayar ya. Yang penting kalian ikuti semua yang saya ajarkan, kalian serius. Lalu soal-soal yang saya kasih kalian kerjakan, ayo kita latihan. Saya doakan kalian dan selebihnya ya tuntunan Tuhan. Dan mereka senang ya. Beberapa orang terima ya. Waktu itu ada yang di kampus-kampus negeri lah di Bandung dan wow ya, luar biasa. Nah, tidak hanya itu, ada juga orang lain yang privat ya. Saya bimbing, saya ajar dan saya bilang, "No, saya nabur dan saya akan nuai dari tempat lain." Nah, 2 tahun atau 3 tahun kemudian ya, saya keterima di satu sekolah dan dapat beasiswa. Dan secara logika sulit sebenarnya ya, karena usia saya sudah nggak masuk kualifikasi sebenarnya. Tapi itu yang saya bilang, kamu menabur akan menuai. Nah, ini hal praktisnya banyak ya. Kita punya anak misalnya ya, kita tentu sebagai orang tua kita perhatikan mereka. Lalu ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menabur. Kita tahu misalnya ada program orang tua asuh di gereja misalnya ya. Dengan jumlah sekian yang jumlah itu kalau kita pergi ke kedai kopi mungkin cukup 2-3 gelas ya. Atau ada yang 1 gelas tapi nilai itu bisa dipakai untuk orang lain yang anaknya membutuhkan sekolah. Nah, kita bisa bertindak sebagai orang tua asuh. Ya, tiap bulan kita menabur dan lakukan dengan setia, kita percaya kita menabur, kita akan menuai. Nah, itu hukum-hukum yang ada dalam kerajaan surga. Jadi waktu kita berkata datanglah kerajaanmu, kita mengakui bahwa kita ini walaupun hidup di dunia ada hukum-hukum kesehatan, tapi juga ada hukum-hukum surgawi yang mengatur kita, yang membackup kita. Pengakuan kita itu atas hukum-hukum surgawi membuat kita ini didominasi, dikuasai oleh hukum-hukum kerajaan surga. Ini penting sekali. Ada hukum kesehatan yang bisa diatasi, ada hukum ekonomi, ada hukum banyak hal sekali ya. Tentu kita nggak boleh mengabaikan ya. Jangan berkata, wah saya percaya ada kuasa Tuhan, saya mau makan semaunya saja. Ya, ada tentu hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Lalu dikatakan lebih lanjut, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita ini meminta Tuhan apa yang kau rancangkan di surga itu biar terjadi dalam hidupku. Dan di surga nggak ada penyakit, ya di surga tidak ada kesusahan. Jadi artinya kita mengakui bahwa hal-hal yang baik yang Bapa rancangkan buat kita itu terwujud dalam kehidupan kita. Ya. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya ya daily bread ya bahasa Inggrisnya. Roti harian. Nah, ingat Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Artinya, kita ini gak hanya doa, ngomong, tapi kita menantikan dia berfirman kepada kita. Kita makan makanan kita sehari-hari, ya roti, daging, mungkin mie ayam, atau nasi goreng dan sebagainya ya, capcay dan sebagainya kita makan, tapi juga kita makan makanan rohani. Kita menantikan dia bicara sama kita. Rema itu perlu setiap hari. Ya, kadang-kadang mungkin pujian penyembahan 1-2 lagu itu bisa membuat hati kita tuh seperti tanah yang subur. Tiba-tiba dia bicara lewat lagu yang kita nyanyikan. Ya. Itu penting dan setiap hari kita perlukan. Dan gak usah khawatir akan besok, ya kan? Secukupnya hari ini. Besok ada lagi. Tentu kadang-kadang ada rema yang Tuhan berikan yang bisa terjadinya itu di waktu yang masa akan datang. Tapi harian itu kita perlu dan percaya hari ini cukup untuk hari ini. Saya belajar untuk mendoakan hal sepele ya. Kalau kami sedang misalnya katakanlah sedang jalan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk makanan minuman yang Tuhan berikan. Hari ini pimpin kami ke tempat-tempat yang kami tuju.
sehingga kami selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan itu Tuhan menjawab sampai detail, sampai menyangkut hujan, ya, sehingga kami selalu berada di tempat-tempat yang tepat, ya. Berdoa untuk pemilihan kamar di hotel misalnya, atau tempat-tempat wisata yang dikunjungi, berdoa, Tuhan tunjukkan itu, ya. Dia Tuhan yang luar biasa. Lalu ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini membuat kita ini sadar bahwa setiap orang tuh nggak sempurna, nggak ada orang yang sempurna, hanya Tuhan Yesus, ya. Pendeta kita juga nggak sempurna. Jadi jangan menuntut hal-hal yang salah, ya, terlalu berlebihan. Ingat, orang sedang dibentuk, sedang diproses oleh Tuhan juga. Lalu ayat 13, janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya, ya. Ini mendorong kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak perlu kita alami, ya. Jauhi pencobaan. Jangan berjalan di pinggir jurang. Doa ini mengingatkan kita untuk senantiasa berjalan di jalan yang benar dalam tuntunannya. Amin.